Samsung belum lama launching produk ini, mungkin sekitar 1 bulan lah ya. Dan yang bikin gue excited adalah karena dia model tahun 2021. Nice banget. Apakah ini tanda Samsung sudah tobat? Kita lihat. Samsung belum lama launching produk ini, mungkin baru sekitar 1 bulan lah ya. Dan yang bikin gue excited karena dia tuh model tahun 2021. Dan gue mikir, wah, Samsung akhirnya niat ya masukin monitornya. Dan akhirnya ada monitor Samsung dengan build quality yang bagus. Dari stand-nya itu tebel, dibikin kotak, estetik gitu. Dan juga kakinya yang cukup tebel, besi di dalamnya. Dengan model yang cukup manis lah ya, melingkar gitu. Kualitas keduanya tuh bagus, ngebuat ergonomi stand yang dikasih tuh smooth abis. Tilt, head adjustment, swivel yang kualitasnya tuh bagus banget dan mantep banget ada di sini karena ini monitor ultrawide 34 inch. Lu akan sangat butuh swivel ini buat show konten ke temen yang duduk di sebelah lu, sekalian membuat lu gampang capai 3 USB port 3.0 yang ada di belakang monitor dan ditemenin sama audio outnya. Port lainnya ada di bagian bawah monitor. Ini penempatannya bagus buat kalian yang mau pakein bracket di monitor ini. Di face-nya yang 10x10 cm. Dan dia udah kasih kita USB-C dengan power 90 watt. Akan bisa power up laptop yang nge-charge via USB-C tentunya. Sekalian display dan langsung laptopnya punya USB hub di monitor. Plus kalau kalian kesel sama kualitas wifi rumah yang nggak jelas kestabilannya, kalian bisa connect kabelan ke monitor. Laptop kalian yang connect via USB-C langsung punya kestabilan internet serasa pakai kabel LAN. Untuk desain bagian belakangnya ini tetap gua sebel banget. Samsung akalin bikin garis-garis gini buat nutupin ketipisan kualitas bagian belakang. Lu ketok langsung kedengeran kekopongannya. Desain ini sama dengan yang dipakai di 4K Samsung yang kemarin kita review, dan gua nggak bisa tolerir di 4K itu karena kualitas kaki dan stand-nya itu ampun dah. Sedangkan untuk di 34 inch ini masih bisa diterima lah ya, karena kaki dan stand-nya bagus kualitasnya. Yang paling menarik dari speknya tentunya 34 inch WQHD. Kita tahu ini sweet spot banget untuk productivity, plus bisa buat gaming juga karena dia kasih kita refresh rate 100 Hz. Dan ini dipakai pasti smooth. Plus kurvatura 1000R yang memang super nikmat dipakai di monitor selebar ini. Membuat leher aman karena mata kita kayak dipeluk gitu ya sama monitor, jadi nggak terlalu perlu banyak gerakin leher. Dan dia support juga HDR10 yang dimana sayangnya nggak diimbangi dengan brightness-nya. Karena brightness-nya sangat rendah, cuma 300 nit, dan minimum true HDR itu butuh di 400 nit atau 600 sih. 600 paling bagusnya. Tapi ada yang mencurigakan dari speknya. Entah di website resminya ataupun di display specification, Samsung nggak sertain gamut monitornya. Padahal untuk HDR10 bisa berjalan dengan baik, minimum sRGB-nya harus 99% dan DCI-P3 harus di atas 90%. Aneh. Langsung aja kita tes. sRGB ternyata cuma 95%. Dan pastinya P3-nya jadi cuma 76%. Suram. Dengan kualitas rendah itu, Rec 2020-nya cuma 54%, yang bahkan ini kalah dengan monitor ultrawide AOC yang 4 jutaan. Are you kidding me Samsung, man? Produk harga 7,7 juta, kualitas panel kayak monitor 2 jutaan. Kalau ini di China dikasih garansi 3 tahun full panel aja udah susah ditelen, bro. Apalagi di Indonesia cuma dikasih garansi 1 tahun panel. Seret, nyangkut di sini, nyangkut di tenggorokan, nggak mau masuk. Mau keluar malah. Dan kualitas panel kayak gini tuh ngancurin kebagusan yang dari awal gue bahas. Mau ngapain bro, body bagus tapi panel kayak gitu. HDR10 juga jadi nggak guna. Di harga hampir 8 juta rupiah, panel white gamut aja nggak dikasih sama gue. Ampun. Pantesan ya kemarin gue WA Samsung mau minjem monitor ini cuma di rate doang. Ya kalau sampai dipinjemin dan lihat review gue kayak gini pasti ada markom yang dipecat sih. Ya kita lanjut bentar kualitas lainnya lah ya. Secara default panelnya ini agak kehijauan, hasil akurasi putihnya kalian bisa cek di situ hijau-hijau gitu ya. Dan delta E-nya memang tinggi banget sampai 10 lebih. Dan secara default monitor ini cukup undersaturated, jadi warna merahnya agak aneh karena nggak bisa capai target yang bener. Dan buat kalian yang udah punya monitornya bisa ikutin settingan ini untuk rapihin panelnya sedikit. Dan kita bisa langsung lihat RGB balance-nya jadi lumayan, dan hasil hitam dan putih jadi better lah ya dibanding sebelumnya. Untuk sempurnain monitor ini bener-bener harus dikalibrasi kalau kalian mau pakai untuk color grading, tapi ya
kualitas 2 jutaan gimana? Kontrasnya di sini cuma 2177/1, ya kontrasnya udah lumayan lah ya, walaupun nggak sampai standar FV yang biasa 3000 lebih. Dengan kualitas kayak gini udah cukup untuk kasih kalian detail pas show sesuatu di tempat-tempat gelap ya. Di sisi lainnya kalian mesti bayar kontras yang tinggi itu dengan motion blur yang banyak trail ghostingnya. Tentunya dengan kualitas kayak gitu nggak cocok dipakai buat main game kompetitif shooter. Maksimum brightness-nya di 300 nit dan max kontrasnya di 25/27/1. Pengetesan terakhir sebenarnya gue mau show ke kalian pengetesan SDR karena Kalman punya pengetesan SDR khusus. Cuma karena hasilnya kacau banget dan sangat nggak akurat, gue nggak perlu buang waktu kalian untuk liatin hasil yang nggak jelas itu. Intinya dari hasil Kalman itu ngomong kayak gini, kayak lu pakai celana SMP yang biru tua, udah dicuci 100 kali jadi biru muda yang butek. Nah itu. Karena gambut nih nggak sanggup untuk SDR, ya hasilnya kayak butek gitu. SDR di monitor ini sangat nggak menarik. Kelengkapan yang dikasih Samsung kabel power, kabel HDMI, dan USB-C to USB-C. Dan karena semuanya kesegel kayak gini, ya kita singkirin semuanya. Samsung udah kasih kita USB-C to USB-C, tapi kenapa kita masih pakai itu ketika kita sudah punya Lindy yang perfect? Thunderbolt 3 dari Lindy yang udah support sampai 100 watt. Dan nggak cuma itu, bandwidth dia bisa sampai 40 Gbps, jadi monitor lu seimbang apapun dia sudah bisa support. Ingat ya, lu search harus Thunderbolt 3, jangan cuma search USB-C to USB-C, nanti nggak bisa muncul display, terus lu salahin penjualnya. Pastiin pakai Lindy buat dapetin pengalaman yang terbaik. Dan gue mesti ngomong sorry ke kalian karena gue bandingin Samsung ini dengan AOC yang sebenarnya beda segmen. Karena ya memang baru 2 monitor itu aja yang gue tes pakai Kalman. Nantinya list itu akan tambah panjang terus seiring makin banyaknya gue tes dan review monitor supaya kalian bisa lebih gampang dapat gambaran posisi monitor ini di posisi yang mana. Ya, harga hampir 8 juta, baiknya cuekin monitor ini, nggak usah dilirik karena sangat under value dari segi panelnya. Kecuali lu sama sekali nggak butuh kualitas warna dan butuh banget USB-C 90 watt plus 1000R di WQSD 34 inch. Baru monitor ini jadi boleh lo lihat. Atau lo bisa consider ke Xiaomi 34 inch yang resmi. Tungguin aja deh banting ke 5,9 juta. Pas nggak laku ya, stoknya banyak, dia pasti banting. Atau ke AOC, antara yang G2X atau G3S. Atau mau ke Mateview GT juga yang bentar lagi launching. Semua monitor yang gue sebutin jauh lebih worth it secara value to performance dibanding monitor yang kurang jelas dari Samsung di sebelah gue ini. Atau lo bisa lihat saingan di pasaran di segmen harga yang sama. Gue ada taruh beberapa. Di situ sih, dari list itu tetap lah ya, AOC CU34G3S terbaik value to performance ya. Filosofi under value yang Samsung lakukan di monitor ini pernah dia lakukan di smartphone dulu. Ingat nggak zamannya Galaxy A atau Galaxy J yang selalu kualitasnya itu under value dibanding harga yang mesti kita bayar. Dan saat pasar smartphone dibantai sama brand China, kita pun bertanya hal yang sama. Are you kidding nih Samsung? Dan kalau berkaca hari ini, Samsung sama sekali nggak ada giginya di pasar smartphone budget. Dan mungkin itu adalah masa depan yang sama yang akan terjadi di pasar monitor dengan Samsung. Karena monitor satu ini nunjukin value-nya jauh banget dengan apa yang dikasih kompetitornya. Tapi di sisi lainnya gue cukup ngerti, sebenarnya Samsung nggak perlu bikin consumer product kayak monitor juga. Hampir sebagian besar monitor pakai panel Samsung, bahkan iPhone pun beberapa tipe pakai panelnya dari Samsung. Samsung global udah banyak duit sih dari panel. Ada juga semikonduktor, SSD Samsung terbaik di dunia dengan secara kecepatan. Terus dia bikinin chip buat GPU juga, dia duitnya udah sangat banyak. Jadi ya mungkin monitor ini diadain Samsung ya buat eksis aja di segmen monitor. Ya ini. Gue Eldin dari GTD, sampai jumpa dan tetap